Pemirsa indahnya Ramadan, tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Bulan tersebut diawali dengan perayaan Idul Fitri. Pada hari-hari pertama Syawal, kita disibukkan dengan kegiatan mudik. Sebagian ada yang melakukan perjalanan ke kampung halaman usai sholat Id. Sebagian lagi keesokan harinya. Namun sebagian besar warga merayakan Lebaran di awal Syawal di kampung halaman masing-masing. Mereka telah mudik sebelum Lebaran tiba. Pada umumnya di bulan Syawal ini, jamuan makan datang silih berganti. Sebagian lagi justru ada yang mendatangi tempat-tempat wisata. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu liburan yang masih tersisa sebelum kembali bekerja di ibu kota atau bersekolah. Tantangan secara fisik tentu saja siap menghadang warga usai merayakan Lebaran. Salah satunya adalah kembali akan mengalami kepadatan lalu lintas arus balik ketika pulang kembali ke rumah. Mental yang tadinya terjaga saat bulan Ramadan bisa saja terganggu saat melakukan perjalanan balik ke rumah masing-masing. Untuk menjaga hati atau mental yang sudah terpelihara selama sebulan sebelumnya itu, perlu ada amal atau ibadah yang bisa kembali menjaga hal tersebut. Nah, pemirsa, model ibadah seperti apa yang kita bisa lakukan selama bulan Syawal tersebut? Para narasumber di program Indahnya Ramadan akan membahas tuntas persoalan ini. Selamat mengikuti. Kalau kita perhatikan tentang ibadah Syawal yang sama-sama kita saksikan lewat tayangan sebelumnya, kita tahu betul bahwa setelah selesai atau usai Ramadan ini kita terus melanjutkan ibadah-ibadahnya. Nah, di bulan Syawal juga memiliki keunikan-keunikan dalam beribadah. Ada yang spesial dalam ibadah di bulan Syawal. Saya mulai dari Kiai Sumarno. Di bulan Syawal itu sebenarnya ibadahnya seperti apa sih, Kiai? Setelah hari raya Idul Fitri, di mana-mana orang merayakan dengan syawalan. Syawalan ini artinya peningkatan. Peningkatan itu apa sih yang kita tingkatin? Ibadah kita kan. Sebagai mahkota yang kita terima dari Allah setelah kita liwati Ramadan, dapat nilai yang namanya takwa dari Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita minal muttaqin, ya kan? Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam syawalan? Yang pertama, lakukan puasa sunnah selama 6 hari. Mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang kedua, jangan tinggalkan silaturahmi. Silaturahmi. Apa sih yang kita dapat dari silaturahmi? Masya Allah. Man aroda ayab sutarizko wajutawila umrah falyasur rahimah. Orang yang pengen panjang umur, umurnya berkah. Kalau umur panjang kagak ada takaran waktunya deh. Ya. Ya, rasanya di hidup tuh lapang. Lapang. Ya, umur sekian tapi rasanya kita enak aja. Nggak Amin, banyak amin, beban, amin. nggak banyak derita, nggak Ya. banyak utang. Iya, amin. Nih, hidup panjang-panjang utang mulu. Oke. Oh, itu bantah tuh. Oh iya, rajin iya, silaturahmi. iya. Suka begitu Suka ya, Ki ya? begitu. Di umur berkah tuh rajin silaturahmi. Oh iya. Ya, jadi rasanya hidup lapang. Kenapa hidup kita lapang? Karena dengan silaturahmi segala problema hidup kita bisa pecahkan bersama. Yang kedua, Allah berikan kita kemurahan rezeki. Silaturahmi itu rezeki kita jadi berkah. Kenapa berkahnya? Kita datang kagak ada nggak aus, orang nyediain air. Oh, iya. Nah, kan kita jadi berkah. Iya, iya. Kita datang bulan Ramadan pada waktu Lebaran nggak bawa kue, orang udah siapin kue. Makanya kalau Lebaran kita nggak usah banyak-banyak bikin kue. Kenapa? Kan kalau yang datang ke rumah kita nggak ada kue nanti. Kan Iya, pihak rumah kan pada bikin kue nih. Iya. Ya kita datang kita coba. Kumpulin. Gusan. Gusan dulu. Iya, Gusan dulu. Enggak, jadi ibadah di begini. bulan Syawal, Gusan. Enggak, saya harus ngomong apa adanya. Saya tidak pernah melakukan 6 hari berturut-turut di dalam puasa Syawal. Iya. Karena saya harus beraktivitas bertemu dengan keluarga yang baik dan sebagainya. Dan ini memang ujian terberat dan saya kalah dalam konteks itu. Tetapi ada nilai yang menurut saya sama-sama sunnahnya, tapi ini juga afdol juga. Kenapa bulan Syawal itu orang rajin untuk bersilaturahim? Karena sudah tidak ada memerlukan alasan lagi untuk ketemu sama orang. Artinya misalnya begini, kalau misalnya tiba-tiba di bulan Oktober di luar Syawal kita datang ke rumah orang, kamu ujuk-ujuk, kamu ngapain di sini? Ngapain di sini ya? Mau nyewa minjem duit.
Iya. mau nikah lagi, mau apa kan bebas. Dan tapi kalau misalnya Syawal, datang ke rumah orang yang pernah datang itu sudah Disebut Syawalan. Iya, iya. Jadi sehingga sudah nggak perlu lagi mukaddimah, nggak boleh kata-kata, ya sudah dalam rangka silaturahim itu, gitu loh. Dan momen ini saya manfaatkan betul, karena momentum ini momentum yang hanya ada di Indonesia loh. Iya, iya. Dan ini momentum yang baik, dan tadi Kiai sampaikan bahwa betapa manfaatnya sangat tinggi sekali dari silaturahim itu. Mansar atwalu umuruhu falyasil rahimah. Nah itu poinnya sangat besar sekali menurut saya. Dan itu juga menjadi bagian dari ibadah Iya, ya. betul. Bagaimana Ustadz? Ibadah apa lagi yang bisa kita maksimalkan di bulan Syawal? Iya, Syawal ini memang ikonik bulan silaturahim. Kita berharap bukan cuma silaturahim tapi silatul ilm, bertukar wawasan. Lalu kemudian silatul amal, bertukar ide, bertukar proyek apa nih bro? Wah, itu kan iya, nambah rizki. Iya, iya, iya. Di bulan Syawal juga salah satu yang sering kita dengar istilahnya adalah halal bihalal. Halal bihalal. Nah, bagaimana Ustadz melihatnya? Halal bihalal ini juga bagian tradisi di negara kita. Itu di Indonesia saja? Di Indonesia, di mana kemudian yang muda datengin yang tua, atau siapa saja bebas saling berkunjung, bawa makanan. Kadang yang satu memberikan uang lebaran, yang satu memberikan uang lebaran. Saya kira sah saja. Yang penting jangan begini. Minta duit tuh sama itu. Nah, ini mengajarkan anak gak baik juga. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Iya, iya. Nanti anak kita juga jadi tukang minta-minta nanti. Iya, iya. Setiap ketemu orang, mana uang lebarannya? Iya. Mana uang lebarannya? Iya. Justru anak kita kasih uang, titipin, walaupun gak besar, kasih ponakan-ponakan kamu. Jadi Iya. ajarkan dia berbagi. Iya. Ajarkan dia empati. Ini tradisi halal bihalal ini, Bung Karno waktu itu kita mengalami masalah disintegrasi bangsa. Betul. Muncul NII, negara Islam. Muncul komunis. Ada yang memperjuangkan ini, itu dan ini. Pak Karno melihat ini ada polarisasi. Tokoh-tokoh nasional, ada peluang disintegrasi bangsa, potensi untuk itu. Maka dipanggillah Kiai Wahab Hasbullah. Beliau meminta nasihat Kiai. Coba kita pengen kumpul-kumpul. Apa namanya kira-kira? Kata Kiai Wahab, silaturahim. Kata Bung Karno, udah populer tuh silaturahim. Coba dikasih nama yang agak unik, lalu orang penasaran dan datang. Maka dipikir-pikir, bijaknya kita punya ulama, dibuatlah nama halal bihalal. Dengan asumsi orang kalau tidak bertegur sapa kan dosa. Dosa itu kan gak baik. Gak baik itu konotasinya haram. Haram sama haram gak baik. Lawan kata dari haram, halal. Halal dengan halal. Udah. Kita pokoknya udah gak ada lagi sangkut paut nih. Aman udah, saling memaafkan. Halal bihalal, kosong-kosong. Kira-kira begitu. Iya, iya. Tapi di sisi lain, di bulan Syawal juga adalah bulan di mana kita menunjukkan keberhasilan kita selama Ramadan. Yang sudah kita ditempa oleh Ramadan, bisa menahan hawa nafsu, bisa mengontrol diri, harus kita mulai wujudkan ke dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi, dimulai di bulan Syawal. Nah, bagaimana menjaganya? Sesaat lagi akan kami bahas. Jangan kemana-mana. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentunya semakin banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Terlebih bagi para perantau yang saat ini tinggal di kota-kota besar. Namun salah satu concern ataupun perhatian dari para pemudik ini, terutama yang memiliki hewan peliharaan, ini adalah di mana mereka dapat menitipkan anjing atau kucing atau yang biasa disebut anabul peliharaan mereka. Nah, saat ini kami sudah mengabarkan dari salah satu pet shop di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana tentunya pet shop ini menyediakan layanan penitipan hewan bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik. Nah, untuk mengetahui apa saja sih fasilitas dan juga berapa harga penitipan hewan di sini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu karyawan di sini, pemirsa. Halo, apa kabar, Mas? Dengan Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Nah, Mas Rizky mungkin bisa dijelaskan nih bagi para pemudik yang nanti akan melakukan perjalanan mudik dan ingin menitipkan anambulnya di sini. Kira-kira harganya berapa sih, Mas Rizky, untuk anjing dan juga untuk kucing? Kalau untuk anjing itu kan ada 3 size, ada small, medium, sama
large. Kalau untuk smallnya itu 150, medium 200, sama large-nya 300. Dan untuk kucing sendiri itu dia 100.000. Terima kasih Mas Rizky. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu karyawan di pet shop yang menyediakan layanan penitipan hewan ataupun yang biasa disebut Anabul. Nah pemirsa, ternyata cukup banyak juga ya fasilitas yang ditawarkan di sini, diantaranya adalah AC agar memastikan bahwa Anabul Anda bisa menginap dalam keadaan yang nyaman, lalu juga ada CCTV agar Anabul Anda bisa selalu dipantau di sini. Bahkan jika Anabul Anda dititipkan di sini selama lebih dari 7 hari, maka ada fasilitas mandi secara gratis. Dan tidak lupa tadi kami juga melihat ada kolam renang pemirsa yang ditawarkan untuk memanjakan para Anabul di sini. Nah, bagi Anda yang ingin menitipkan Anabul Anda di pet shop, maka jangan lupa untuk memastikan bahwa fasilitas yang ditawarkan ini ditawarkan secara lengkap, dan juga jangan lupa untuk memastikan bahwa Anabul Anda juga selalu dipantau ya pemirsa, agar perjalanan mudik Anda dapat dilakukan secara nyaman. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Mengenai bulan Syawal, tentunya kita sadar betul bahwa ini adalah bulan di mana kita harus bisa menjadi lebih baik dengan modal yang kita dapatkan menjadi pribadi baik di bulan Ramadan pada saat kita puasa. Nah, macam-macam tuh yang dilakukan. Termasuk diantaranya bagaimana kita yang pertama harus diutamakan adalah membayar puasa kita. Betul. Lalu juga bersilaturahmi kepada orang tua. Saya ke Kiai dulu. Jadi bagaimana nih Kiai untuk terus meningkatkan keimanan kita di bulan Syawal? Nah, Syawal bagi ibu-ibu yang mendapatkan halangan kemarin di bulan Ramadan, bisa dia sambil mengkodok, dapat pahala dengan diniatkan adalah puasa Syawal di bulan Syawal. Dapat pahala, Ya. kodok juga pahala Syawal. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan silaturahmi janganlah kita bertangan kosong. Walaupun orang datang tanpa bawa apa-apa, bagi yang punya, bagi yang ada, di saat itulah kita tunjukkan empati kita, wujudkan rasa toleransi kita. Ya. Kita saling berbagi. Ketika Ramadan kita di drive habis-habisan. Ya, Bagaimana kau merasakan lapar? Bagaimana kau merasakan haus? Sekarang begitu bulan Syawal, kau silaturahmi, kau lihat tuh orang-orang yang enggak punya. Kau lihat orang-orang yang tidak ada. Kau tahu bagaimana orang yang tidak merasakan dan tidak ada apa-apa. Di saat itulah kita wujudkan, kita realisasikan. Kita aplikasikan tuh hasil Ramadan kita. Ya. Yuk kita berbagi, ada segini, dapat segini. Walaupun cuma barangkali 1 butir kurma kita berikan kepada orang yang membutuhkan, jauh akan lebih baik daripada kita memberi banyak tapi ada motivasi dan tujuan tersendiri. Iya. Apalagi sedikit punya tujuan. Iya, betul. Oke. Ustadz, salah satu yang juga dekat dengan bulan Syawal adalah tradisi mudik. Mudik. Nah, Ustadz juga udah siap-siap mudik kan? Betul. Ini bagaimana nih kita mengkaitkan antara tradisi mudik, lalu di bulan Syawal ini, lalu apa sebenarnya sih yang bisa kita dapatkan pada saat mudik itu? Ya, Idul Fitri itu ada yang mengkaitkannya, ada yang memaknaikan Idul Fitri itu kembali berbuka. Tapi ada ulama juga yang mengartikan bukan hanya kembali berbuka, kembali ke titik fitrah. Ya. Titik fitrah itu adalah titik asal saat dimana kita dicipta. Lalu kemudian keluar tradisi mudik. Kalau Idul Fitri itu adalah kembali ke titik fitrah, maka fisik kita ini juga harus kembali ke titik di mana histori kita dulu lahir, Ya, besar. lalu kemudian besar, Ya. lalu mengenyam pendidikan, lalu kemudian kita pulang kampung. Kita diajarkan pulang kampung ruhani ke titik fitrah, tapi di saat yang sama kita diajarkan pulang kampung ke titik di mana kita berasal. Yang punya secara kampung fisik. Yang punya kampung. Yang punya kampung, ya. Kiai Sumarno nggak punya. Karena Kiai Sumarno Karena memang dari sini, orang dari Betawi, Jakarta, iya. jaga kampung. Jaga kampung. Begitu. Saya juga di Tapi- Bintaro, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana Jaga Bintaro. juga. Ya. Jangan jual kampung. Jangan, oke. Gus, tradisi mudik bagaimana Gus? Ya, itu tradisi yang baik. Itu pun sekali lagi hanya ada di Indonesia di konteks Idul Fitri. Kalau budaya kembali ke kampung itu ada lebih besar lagi, itu di Cina. Kalau hari Lebaran Imlek itu kan banyak sekali Ya. Sampai Tahun baru pergeseran China, orang tahun ya. baru China itu ada juga. Ada tradisi Asia memang seperti itu. Memang kultur masyarakat Asia itu kekeluargaannya masih tinggi patronnya. Maka kita itu manfaatkan momentum itu dengan baik dan benar bahwa
momentum itu ayo manfaatkan untuk silaturahim dan kalau bahasa Jawanya itu menyambung obor yang mati. Jadi menyambung silaturahim yang selama ini nggak pernah ketemu. Karena pahala yang juga sangat tinggi sekali adalah ketika kita bisa menyambung silaturahmi. Tapi kan sekarang bisa lewat gadget, Gus. Nah, itu kan pasti value-nya lain. Pasti value-nya lain. Nah, maka apa namanya yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas di bulan Syawal itu agar tetap imsak yang menahan diri kita tetap terjaga, ya kan? Dan juga ketika kita mau ingin bereksistensi diri juga terkontrol. Bulan Syawal itu 2, menahan diri dan eksistensi. Menahan diri dari sesuatu yang mungkin bisa jadi lepas terkontrol dari kita, kembali lagi ingat, kita puasa kemarin mampu melakukan. Nah yang kedua adalah menahan diri dari eksistensi yang kadang-kadang berlebihan. Saatnya pamer kemampuan, saatnya pamer harta yang dimiliki kepada tetangga dan keluarga dan sebagainya, maka empati itu harus kita munculkan. Ketika kita misalnya tahu keluarga kita masih belum banyak yang nggak mampu, mobilnya nggak usah dibawa dulu dari Jakarta. Itu dalam rangka untuk menjaga menjaga perasaan orang. Jangan dibalik, maka mumpung mereka ini bela-belain kredit, nggak taunya sampai selesai Ramadan, selesai Lebaran lagi ditarik lagi diambil lagi leasing. Nah ini menurut saya sesuatu yang berlebihan lah di dalam menghadapi bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini manfaatkan kita sebagai media untuk ujian kemampuan kita agar apa yang kita lakukan dalam Ramadan itu berbekas dalam diri kita. Saya menganalogikan seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan rapot kita 0, 100 semuanya, maka kita pasti akan semangat untuk mempertahankan agar nilai kita tetap 100. Ya kan? Begitu nanti ada keceplosan, ada 1, 2 atau 2 nilai yang akhirnya dapat 80, 70, kita sudah kendor untuk mempertahankan agar nilai kita tetap 100. Maka pertahankan skor rapot kita tetap 100 dengan cara tetap imsak, menahan diri itu. Baik, saya terima kasih. Sedikit. Singkat saja. Ketika silaturahmi dengan menggunakan gadget, dengan kita yang namanya langsung silaturahmi secara fisik, kenapa value-nya beda? Bukan sekedar value beda. Ketika orang dengan fisik begitu dia bersalaman, wa idza tasaffaha, disitulah Allah gugurkan dosa-dosa di antara dari salaman kita. Itu. Di sini pentingnya tasafah. Masya Allah. Kalau di gadget tidak ada tasawuf. Jangan salah. Oke. Jadi memang ada nilai yang berbeda. Baik. Kiai, terima kasih untuk tausiahnya, Ustaz. Terima kasih, Gus juga terima kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan pada episode kali ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita memulai lagi dengan penuh kebaikan. Dengan modal keberhasilan kita di bulan Ramadan, kita bisa tetap mempertahankan nilai 100 tadi untuk menjadi orang yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh